Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izamsin dari Sekolah SMK Mulia Husada. Di sini saya mau melakukan penyuluhan tentang penggolongan obat berdasarkan undang-undang dan tata cara penggunaan antibiotik. Apa sih yang dimaksud obat? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi. Obat digunakan untuk diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Sebelum menjelaskan penggolongan obat apa dan tata cara penggunaan antibiotik, mohon dilihat dulu materinya ya, saya bagikan. Penggolongan obat menurut undang-undang yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu obat bebas. Golongan obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Meskipun disebut aman, obat bebas tetap tidak boleh digunakan sembarangan karena memiliki kandungan kimia dan berdampak bagi kesehatan tubuh. Obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas biasanya digunakan untuk mengatasi penyakit yang memiliki gejala ringan. Yang kedua, ada obat bebas terbatas. Golongan obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Golongan obat bebas terbatas sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Selain itu, terdapat 5 jenis obat bebas terbatas yaitu: nomor 1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. Nomor 2, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Nomor 3, awas obat keras tidak boleh ditelan. Nomor 4, obat keras hanya untuk dibakar. Yang nomor 5, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Selanjutnya ada obat keras. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Golongan obat keras hanya didapat dengan resep dokter. Obat keras tersebut tidak bisa sembarangan dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian, sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Contoh obat keras ada asamefenamat, omeprazol, lansoprazol, dan domperidon. Yang selanjutnya ada obat narkotika. Golongan obat narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Golongan obat narkotika berbahan dasar tanaman atau buatan berupa sintetis ataupun semi sintetis. Obat ini hanya didapatkan dengan resep dokter, dengan tanda tangan dokter, disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut, dan tidak dapat menggunakan salinan resep. Obat-obat narkotika atau psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, sehingga pemakai perlu diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, obat narkotika dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan mempengaruhi perilaku serta aktivitas di titik tertentu. Yang selanjutnya ada obat fitofarmaka. Golongan fitofarmaka memiliki tanda kristal salju berwarna hijau di lingkaran kuning dengan tepi berwarna hijau. Obat fitofarmaka sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produknya jadi telah distandarisasi. Yang selanjutnya ada obat herbal terstandar. Golongan obat herbal terstandar ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat herbal
Standarisasi atau OHT adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan untuk percobaan, dan bahan bakunya telah distandarisasi. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alami seperti tanaman, hewan, maupun mineral. Untuk yang terakhir ada obat herbal atau jamu. Golongan obat herbal atau jamu ditandai dengan simbol berwarna hijau dengan gambar pohon. Obat herbal atau jamu adalah obat tradisional yang berbahan alami warisan budaya yang telah diwariskan secara temurun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Dari penjelasan penggolongan obat menurut undang-undang, apakah ada yang kurang jelas penyampaiannya? Sudah jelas. Jika sudah jelas, saya akan melanjutkan ke tata cara penggunaan antibiotik yang benar. Antibiotik adalah golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek atau menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi, termasuk bahan antibakteri paling penting. Antibiotik bekerja dengan mematikan atau menghalangi pertumbuhan populasi bakteri. Sejumlah antibiotik juga memiliki aktivitas antiprotozoa. Tetapi antibiotik tidak efektif melawan virus. Dalam bioteknologi dan rekayasa genetika, antibiotik juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap mutan atau transforman. Nah, untuk penggunaan antibiotik perlu diperhatikan. Untuk menggunakan antibiotik dengan bijak, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter. Lalu, pastikan antibiotik digunakan untuk infeksi bakteri, bukan virus atau jamur. Kemudian, habiskan antibiotik sesuai aturan meskipun gejala telah mereda. Selanjutnya, hindari membeli antibiotik tanpa resep dokter. Apakah ada yang belum jelas? Sudah jelas. Untuk materi antibiotik. Kemudian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, tanya saja. Baik, perkenalkan nama saya Siti. Saya mau bertanya, apa akibat penggunaan antibiotik yang salah? Baik, saya menjawab pertanyaan apa akibat penggunaan antibiotik yang salah. Jawabannya yaitu resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang terlalu sering atau tidak sesuai dosisnya dapat menyebabkan kuman mengalami resistensi atau kekebalan. Apakah ada yang belum jelas? Sudah jelas, Kak. Oh, baik, sudah jelas. Cukup sekian, mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.